Episode 140. Pernikahan kontrak Sang CEO. Diana menghela nafas panjang, akhirnya dia sudah kembali ke mansion pukul 12 malam. Sesungguhnya acara belum selesai, tetapi tepat pukul 11 malam, Diana berhasil menggiring Andrew untuk pulang. Conrad dan Aaron sudah pulang terlebih dahulu bersama dengan nani mereka. Acara untuk anak memang lebih singkat. Hanya sebatas waktu pukul 8:30 malam. Setelah melihat ke kamar anak-anak dan memberi kecupan, mereka segera kembali ke kamar dan mulai mengganti pakaian. Diana naik ke atas kasur terlebih dahulu dan menutup tubuhnya dengan selimut seraya tidur dengan posisi membelakangi Andrew. Andrew yang baru saja selesai membersihkan dirinya, segera menyusul Diana dan memberikan pelukan hangat kepadanya. Diana membuka matanya ketika dia mendengar desahan nafas teratur pertanda Andrew telah tertidur. Pikirannya melayang pada peristiwa di acara tersebut. Flashback. Gladys. Akhirnya dia bertemu dengan foto model itu lagi. Dan dia dengan percaya dirinya menghampiri Diana seraya tersenyum sinis. "Ah, kau bartender itu bukan? Berhasil naik pangkat juga di kau," ucap Gladys begitu sampai di meja tempat Diana dan kelompoknya berdiri. "Ah, Nona Gladys tidak menyangka bertemu Anda lagi," sahut Diana dengan tenang. "Dunia ini kecil bukan? Setelah sekian tahun akhirnya kau muncul juga di daratan. Tampaknya kau berhasil menjadi seorang putri." "Hei, upik abu," Gladys mencibir ke arah Diana. "Apa kalian tidak tahu? Dia ini dulu hanya seorang bartender yang menggoda bos supaya bisa menjadi seorang sosialita," sambung Gladys sambil terkekeh kepada ketiga wanita lainnya di samping Diana. "Setidaknya dia berhasil memikat bos tersebut dan mendapatkan status yang jelas," sanggah Grisela yang tidak terima dengan hinaan Gladys. Setelah membunuh istri pertamanya. "Hati-hati dengan perkataanmu, Gladys," ujar Diana dengan geram. "Apa aku salah? Kau dikawini setelah istri pertamanya meninggal bukan?" ejek Gladys. "Mungkin kau bisa mengajari aku bagaimana membuat istri pertama cepat meninggal," sambung Gladys dengan terkekeh sinis. "Tolong jaga perkataan Anda Nona Gladys. Asal kau tahu setidaknya statusku sudah jelas dengan satu pria yang mencintaiku. Dan aku tidak pernah merencanakan kematian siapapun," sahut Diana sinis kepada Gladys. Tangan Diana mencengkeram gelas yang dipegangnya. Dia menarik nafas panjang berusaha mengendalikan emosi. Sementara Gladys menepuk punggung tangannya dengan lembut. "Hahaha, karena hanya ada satu pria bodoh yang mau menerimamu." Gladys terkekeh dengan angkuh. "Lihat aku. Hilang satu tumbuh seribu," ucapnya seraya membusungkan dadanya yang tanpa memakai bra. Gaun Gladys terbuka di sisi bagian tengah depan membentuk huruf V yang panjang, hampir menunjukkan pusarnya. "Anda memang wanita hebat Gladys. Bagiku, cukup satu pria yang mencintaiku, dan selalu di sampingmu hingga tua," ucap Diana dengan santai. Sebesar mungkin Diana berusaha menahan diri dan bersabar, di hadapan Gladys dengan segala hinaannya. Ini penampilan perdananya di depan umum sebagai istri sah Andrew dan dia tidak akan mempermalukan Andrew hanya karena seorang Gladys. Dasar kau wanita rendahan, kau tidak pantas untuk Andrew. Andrew membutuhkan wanita yang berkelas untuk mendampingi dirinya, ujar Gladys dengan angkuh. "Seperti Anda?" tanya Yora. "Itu kau pintar," sahut Gladys dengan bangga. "Tapi bukannya Anda hanyalah seorang model yang bekerja dengan memamerkan tubuh," sahut Elina dengan lembut tapi sinis. Gladys menoleh ke arah Elina dan menatapnya sinis. "Aku model berkelas. Hanya brand ternama yang memakai diriku. Victoria's Secret. Kalian pasti memakai pakaian dalam itu bukan?" "Aku pakai Gucci," ujar Elina. "Ah, aku pakai milik Prada," sahut Yora. Gladys geram. "Terserah kalian.
Setidaknya aku tidak munafik dengan siapa diriku. Semua pria bangga memiliki diriku. Dan kau Diana hanya memiliki seorang Andrew saja, jangan besar kepala. Mantan buruh sepertimu tidak akan bertahan lama di sisi Andrew, lihat bagaimana dia menyembunyikanmu selama bertahun-tahun. Itu tandanya dia malu akan dirimu. Gladys mengucapkan kata-katanya dengan penuh emosi. Nona Gladys, sebaiknya Anda mengurangi mengkonsumsi alkohol, supaya cara berpikir Anda lebih terbuka lagi dan jeli. Ucap Diana dengan tenang. Sebenarnya banyak yang hendak dia ucapkan tapi dia tahan dalam hatinya. Tidak akan ontas adu mulut di tempat seperti ini. Lagi pula Gladys tidak berarti apa-apa di dalam kehidupannya. Kau hendak menghina aku bodoh. Gladys mengangkat wine di tangannya hendak melempar cairan berwarna merah itu ke wajah Diana, tapi tangannya tertahan di udara oleh seseorang sehingga mengakibatkan sedikit cairan itu menetes ke tubuhnya sendiri. Gladys menoleh dengan marah hendak melihat siapa orang yang mengusiknya. Caroline, desahnya dengan terkejut. Gladys, jangan buat keributan, tenangkan dirimu di sana ya, malu dengan Mrs. Tania Pitt. Ujar wanita cantik berambut pirang dengan bola mata yang besar indah. Benar katamu, tidak sepantasnya aku terpancing emosi berhadapan dengan wanita penggoda ini. Ujar Gladys perlahan dengan sinis. Kemudian dengan anggunnya Gladys meninggalkan Diana dan teman-temannya, menuju ke kelompok wanita yang berpenampilan serupa dengan dirinya. Sesampainya di sana tentu saja Gladys mulai berbicara sambil tertawa sambil sesekali menunjuk ke arah Diana. Halo, namaku Caroline. Kau bisa memanggilku Carol. Wanita cantik itu memperkenalkan dirinya. Kalian pasti pertama kali bertemu dengan diriku. Ya, semenjak suamiku meninggal aku hampir tidak pernah tampil di publik. Aku terlalu sibuk mengurusi perusahaan suamiku. Caroline menjelaskan tanpa diminta. Ah, kami turut berduka Carol. Maaf, jika kami baru mengenalmu juga. Sambung Grisela. Karena sesungguhnya dia juga tidak terlalu mengenal Caroline. It's okay, tentu saja kalian belum mengenal diriku. Karena selama bertahun-tahun aku tinggal di Italia. Caroline tersenyum ramah kepada mereka. Hingga setahun yang lalu ketika suamiku meninggal, aku kembali lagi ke sini. Ah, betapa aku merindukan kota ini. Ucap Caroline dengan melayangkan pandangannya lurus ke arah belakang punggung Diana. Maafkan kami. Apakah kau baik-baik saja setelah suamimu meninggal? Tanya Yora dengan perhatian. Ah, tentu saja, masa berkabungku sudah selesai. Ujar Caroline dengan tenang sambil menegak gelas champagne-nya. Kalian harus menjaga suami kalian dengan baik-baik, berhati-hatilah dengan wanita seperti itu. Ujar Caroline seraya melayangkan pandangan matanya ke arah kelompok Gladys. Tentu saja. Mereka hanya tahu bagaimana menjajakan tubuh. Tambah Elina dengan kesal. Ah, tampaknya acara akan segera dimulai. Ujar Grisela yang melihat di mana pintu ballroom telah terbuka. Bagaimana kalau kita bertukar nomor dan saling berhubungan? Lain waktu kita harus berkumpul dan mengobrol kembali, ajak Caroline seraya mengeluarkan ponselnya. Akhirnya kelima wanita itu saling bertukar nomor handphone dan berjanji untuk bertemu kembali. Diana, kau tampak diam saja. Apa ada masalah? Ah, tidak Carol. Aku baik-baik saja. Dan, oh ya maaf. Aku belum mengucapkan terima kasih padamu telah menyingkirkan Gladys dari hadapan kami. Ujar Diana dengan rendah hati. Hahaha. Sudahlah, sesama teman kita harus saling mendukung. Aku masuk dulu ya. Bye. Sampai ketemu ladies. Caroline meninggalkan mereka dan masuk terlebih dahulu ke dalam ruangan. Kalian sudah siap? Tanya Brian seraya memeluk pinggang Grisela. Bertepatan dengan Caroline yang meninggalkan mereka, Andrew dan Brian juga suami Yora datang menghampiri mereka. Sedangkan Elina yang datang sendiri tanpa pasangan mengikuti langkah mereka di sisi Yora sahabatnya.
Diana membalikan tubuhnya dan menyejajarkan wajahnya dengan Andrew. Dipandanginya wajah pria yang tertidur pulas di hadapannya. Pria tampan, CEO perusahaan besar yang berhasil menjeratnya masuk ke dunia gemerlap ini. Diana mengingat setiap kalimat hinaan dari Gladys yang sesaat begitu mengena di hatinya. Tapi dia berusaha menangkis semua pikiran buruk yang diantarkan malaikat penghasut itu. Aku akan menjadi wanita yang pantas untukmu, sayang. Aku akan terap menjadi pribadi yang lebih baik untuk bersanding di sisimu. Aku tidak akan membiarkan orang menghinamu hanya karena status masa laluku. Desah Diana dalam hati sambil tetap melekatkan pandangan matanya ke arah wajah tampan Andrew yang tertidur pulas. Diana sudah menghabiskan banyak waktu dalam kesehariannya di rumah hanya untuk belajar bahasa asing, juga membaca ataupun menonton semua berita tentang perekonomian. Dia bertekad tidak akan membiarkan orang menghina dirinya dan mempermalukan Andrew. Masuk dalam jajaran kehidupan sosialita tidaklah mudah. Kehidupan itu penuh dengan trik dan manipulasi. Dan dia hanya berharap ketiga wanita yang dia kenal tidak akan berubah menjadi serigala berbulu domba. Episode 141. Hai, Diana. Kumpul yuk, kita ketemuan di luar. Aku sedang bosan karena suamiku lagi ke luar negeri. Chat dari Yora di suatu pagi. Hai Yora, kenapa kau tidak ikut suamimu? Balas Diana. Males ah. Dia pergi ke Malaysia dan Brunei, mungkin juga Indonesia. Keliling beberapa negara, aku terlalu lelah untuk mengikutinya. Atau, bagaimana jika kita bertemu di rumahku? Tidak ada kata tidak. Aku tunggu kedatanganmu. Sebentar akan aku hubungi yang lain. Chat Yora. Aku pamit dulu ya. Ya elah. Suami di luar juga, kenapa harus ribet pamit pula? Diana mengirimkan icon smile. Kemudian Diana beralih ke chat Andrew. Andrew, Yora mengundangku berkunjung ke rumahnya siang ini. Tampaknya Andrew tidak terlalu sibuk sehingga langsung membaca dan membalas chat Diana. Pergilah jika kau menginginkannya. Benarkah aku boleh berkunjung ke kediaman Yora? Tentu saja. Terima kasih Dedi sayang. Aaron akan ikut bersamamu juga. Tentu saja. Aku akan berpesan kepada Nani Maria tentang Konrad. Baiklah. Bersenang-senanglah dengan teman-teman barumu. Terima kasih sayang, aku akan pulang sebelum kau kembali. Oke. Muah. Muah. I love you. Diana sangat senang sekali karena Andrew mengizinkannya keluar. Bukannya Andrew melarang, tetapi memang pada dasarnya Diana lebih senang tinggal diam di rumah bermain dengan Aaron, apalagi semenjak Lia pergi. Ini pertama kalinya dia memiliki teman lain selain Grisela yang selalu mengunjunginya. Diana meletakkan smartphone-nya dan berjalan membuka pintu kamarnya. Nani Alma. Diana memanggil pengasuh yang biasa merawat Aaron. Iya Nyonya. Alma bergegas menghampiri nyonya mudanya. Tolong persiapkan perlengkapan Aaron, kita akan pergi ke kediaman Kim Yora. Ujar Diana pada pengasuh itu yang dibalas dengan anggukan hormat. Setelah persiapan selesai, Diana berpesan pada butler John agar menjaga Konrad ketika anak itu kembali dari sekolah. Nyonya tidak perlu khawatir, saya akan menjaga tuan muda Konrad. Saya juga sudah menyiapkan pengawal untuk mendampingi Anda. Apakah itu perlu? Tuan Andrew yang memerintahkan, Nyonya. Diana enggan membantah, meskipun baginya tindakan Andrew berlebihan. Dia hanya pergi ke rumah seorang teman. Diana tiba di kediaman Kim Yora yang hanya berjarak 30 menit darinya. Tampak beberapa kendaraan sudah terparkir di rumah megah tersebut. Kedatangan Diana disambut oleh Yora, Elina, Caroline dan Grisela. Mereka langsung membawa Diana ke sebuah ruangan utama dengan menikmati pemandangan taman yang sangat indah. Ada serupa air terjun yang mengalir mengelilingi kolam ikan. Dan Kim Yora menunjukkan sebuah kamar yang didesain untuk anak-anak. Kamar itu penuh dengan mainan anak-anak. Di sanalah Nani dan Aaron bermain. Apakah ini kamar bermain untuk anakmu?
Tanya Diana. Iya. Di mana mereka sekarang? Mereka mengikuti study camp. Ah. Diana meninggalkan Aaron dan mulai berbincang dengan para wanita tersebut. Hei, aku baru tahu ternyata Grisela adalah seorang desain interior. Ucap Elina yang sedari tadi duduk di dekat Grisela. Yang terbaik. Dia mendesain kediaman kami dengan sangat indah dan elegan. Sahut Diana membanggakan Grisela. Benarkah? Mungkin lain kali kita harus berkumpul di kediamanmu Diana dan menikmati hasil karya Grisela. Ujar Caroline dengan antusias. Boleh kami berkunjung ke mansionmu? Tanya Elina dengan antusias. Tentu saja boleh. Sahut Diana. Kau yakin tidak perlu bertanya dulu kepada suamimu? Karena, aku dengar kalau suamimu pria dingin dan posesif. Ujar Caroline. Kau mengenal Andrew? Tanya Diana balik. Siapa yang tidak tahu dirinya, CEO muda dan tampan dengan kekayaan yang melimpah namun playboy dan dingin dulunya, ucap Caroline dengan membisikkan kata playboy. Kau terlalu melebihkannya. Dia pribadi yang hangat, bela Diana. Apakah dia sudah berubah? Mata Caroline terbelalak heran. Tentu saja Andrew akan berubah menjadi pribadi yang hangat berkat sentuhan malaikat cintanya, celetuk Grisela. Ah benar. Aku jadi penasaran bagaimana kalian awal pertemuan kalian. Caroline beranjak mendekati Diana dengan antusias. Diana merasa jengah. Karena setauku setelah bisnis keluarganya yang hancur dulu dan patah hati, dia berubah menjadi pria dingin dan playboy. Caroline tidak hentinya berbicara mengenai masa lalu Andrew. Dan, wanita itu yang bertemu denganmu, Gladys, ya model itu, bukankah dia salah satu wanita yang pernah dijamah oleh Andrew bukan? Hemi. Sebenarnya saat di pesta itu bukan saja Grisela, yang aku dengar, anak pewaris Hotel Hilton, wanita pemilik perusahaan furniture, perancang busana dan Nona Carol. Anda tampaknya sudah banyak mengetahui tentang suamiku. Anda benar-benar sangat hebat menggali setiap informasi. Apakah itu penting? Potong Diana yang merasa jengah dengan setiap kata yang keluar dari mulut Caroline. Maafkan aku jika perkataanku menyinggungmu. Mungkin aku terlalu jujur. Caroline menyesap anggur di tangannya dengan perlahan. Bagaimana denganmu Carol, di mana kau bertemu dengan suamimu? Grisela yang sedari tadi diam mulai bertanya balik, kepada Caroline dengan pertanyaan yang sama. Hahaha. Tidak ada yang menarik dari cerita hidupku. Aku menikahi duda dari Italia yang mempunyai kebun anggur dan mengubahnya menjadi minuman yang nikmat. Ujar Caroline sambil menggoyangkan wine di tangannya. Dan apa yang membuatmu pindah ke tempat ini? Tanya Yora dengan penasaran. Aku hendak memperlebar bisnisku. Aku ingin bekerja sama dengan perusahaan di sini. Mungkin si raja kapal pesiar berminat. Tanya Caroline sambil menoleh ke arah Diana. Maaf, urusan pekerjaan aku tidak ikut campur. Sahut Diana yang mengerti arah pembicaraan Caroline. Tentu saja. Sahut Caroline datar. Hei, ladies, mari kita nikmati makan siang. Kim Yora memecahkan ketegangan dengan menawarkan makanan. Kau memang yang terbaik Yora. Pekik Elina dengan gembira. Gadis cantik itu berdarah campuran Amerika dan Meksiko, merupakan seorang putri dari gubernur. Meskipun manja, Elina merupakan gadis yang baik hati. Di usianya yang ke-26 dia belum memiliki kekasih. Elina pernah patah hati ketika pria yang dia cintai menjadi duta besar di Thailand dan kemudian memutuskan menikahi wanita setempat. Bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan lagi? Aku senang sekali berkumpul bersama kalian, ajak Caroline dengan bersemangat. Tentu saja. Di mana kita akan bertemu selanjutnya? Tanya Yora dengan bersemangat. Aku yang mengajak berarti aku yang akan menentukannya. Akan aku kirimkan alamat dan waktunya. Ujar Caroline dengan bersemangat. Asal jangan hari Jumat sampai dengan Minggu. Kata Diana sambil memotong ikan di piringnya.
Tentu saja. Suamimu melarang. Tanya Caroline dengan menyungging senyuman tipis di sudut bibir. Bukan hanya karena itu. Hari itu adalah saat di mana anakku Konrad lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kami selalu berusaha menghabiskan waktu bersama. Diana menjelaskan dengan tenang. Diraihnya segelas air putih untuk mendorong makanan yang terasa menyangkut di tenggorokan. Kau ibu yang baik, Diana. Bahkan anakku menghabiskan waktunya dengan bermain game. Keluh Yora yang hanya dibalas dengan senyuman. Ah, aku ingin memiliki keluarga sepertimu Diana, kata Elina dengan tersenyum manja. Makanya lepaskan dirimu dari masa lalu. Banyak pria tampan yang menantimu. Celetuk Yora sambil menepuk bahu Elina. Kau belum memiliki kekasih? Caroline bertanya dengan menaikkan salah satu alis matanya. Aku tampaknya akan menjadi perawan tua. Keluh Elina. Hahaha. Jangan khawatir, aku pasti akan memperkenalkanmu dengan seseorang. Ujar Caroline dengan bersemangat. Benarkah? Tentu saja. Elina tampak gembira dengan janji dari Caroline. Aku permisi sebentar, saatnya menengok anakku. Pamit Diana kepada keempat wanita tersebut. Aku ikut. Aku kangen sekali dengan Aaron. Ujar Grisela yang berjalan menyusul Diana. Setelah agak jauh dari ketiga wanita yang masih saja berbincang. Grisela berkata pada Diana, aku tidak suka dengan Carol. Menurutku dia terlalu berlebihan. Maksudmu? Diana menoleh pada Grisela. Tampaknya kita, terutama dirimu, harus berhati-hati dengan Carol. Kenapa bisa begitu? Entahlah aku menangkap nada suara dan pandangan yang aneh darinya kepadamu. Dia memang banyak berbicara tentang Andrew, tapi itu dari sudut masa lalu Andrew yang memang suram dan bapyak menjadi gosip. Tapi mungkin dia tidak bermaksud mengungkit hal itu. Sanggah Diana. Mungkin kau benar. Tapi aku tetap tidak suka. Grisela mengangkat bahunya. Pertemuan hari itu berlangsung dengan percakapan hingga pukul 4 sore, Diana dan Grisel pamit sementara Caroline dan Elina memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Yora hingga makan malam. Setelah kepergian Diana dan Grisela, mereka memutuskan untuk berenang. Dan di saat itu Caroline mulai mengatakan sesuatu yang membuat Yora dan Elina heran.